Yapin mindset, amankan dompet. Selamat datang di podcast Cuan. Oke, hai Sobat Cuan. Kembali lagi bersama kita di podcast Cuan. Kali ini aku Syarla. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kondisi finansial remaja nih, dan pastinya relate dengan teman-teman semua. Dan hari ini aku gak sendirian, aku ditemani sama dua narasumber kita yang keren-keren nih. Dan katanya mereka ini bisa loh hemat 200.000 dalam satu pekan. Gimana sih caranya? Coba ya kita kenalan sama mereka. Kayaknya sih lebih ya dari 200.000 nggak sih Sul? Iya dong, aduh. Oke, perkenalkan semuanya, aku Yuwa Wiran Dan aku Sultan. Oke, jadi ditemani sama Yuwa Wira dan Sultan. Hari ini kita akan tanya-tanya sama mereka tentang tips-tips nih, gimana caranya biar mereka bisa hemat. Oke, jadi kita langsung gas aja nggak sih? Boleh, gas. Oke, jadi kalian tuh seberapa tahu sih tentang menabung ini sebenarnya? Menabung ya. Ini kalau menabung nih ya. Kalau menurut aku sendiri nih ya, menabung itu adalah kayak gimana kita menyisihkan sebagian uang kita buat kita pakai buat mungkin aktivitas lain atau kegiatan lain gitu. Kalau menurut kamu gimana Sul? Nah, setuju banget Wir. Jadi nabung itu tuh biar kita bisa dapat uang simpanan kita untuk misalnya ada urgensi gitu. Misalnya amit-amit kita sakit atau apa itu, jadi kita masih ada tabungan gitu. Misal kita nggak ada tabungan, ini tuh bahaya banget gitu menurutku sih. Aku juga setuju banget sih. Terus juga nabung itu menurut aku penting juga, karena ya tadi dari Sultan kita mungkin tiba-tiba ada urgensi atau ada hal-hal lainnya yang perlu kita consider gitu. Oke, kan tadi kalian bilang kalau nabung itu penting banget. Oh iya dong. Jelas. Seberapa penting sih nabung itu buat kalian berdua nih? Penting banget. Jelas. Sangat penting. Penting banget. Gimana Sul? Kamu gimana Sul? Jadi gini, kenapa nabung itu penting banget guys? Kalian harus mulai nabung dari sekarang guys. Kenapa? Jadi kalau misalnya nih kalian ada keadaan darurat banget nih, kalian misalnya sakit atau misalnya kalian pengen ikut suatu event gitu ya, dan kalian ini nggak punya tabungan, kalian bakalan menderita guys. Pengalaman pribadi sebenarnya. Pengalaman pribadi ya ternyata. Kalau dari Wawira gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri nih ya, mungkin ini kita bisa kayak ambil contoh dari kayak kejadian di Pradita sendiri gitu kan. Kalau misalkan di Pradita sendiri kan ada organisasi gitu kan. Nah, bayangin kayak kita lagi di organisasi nih, misalkan sekarang nih. Terus kemudian kita udah nabung nih dan udah ada tabungannya. Nah, abis itu organisasi kita mau ngadain kayak suatu event dan akhirnya kan butuh dana dong pastinya. Nah, kita bisa kayak semacam berkontribusi lah, kita bisa kayak nyumbang beberapa dana dan akhirnya ya membantu dalam event itu sendiri. Dan juga kan kalau misalkan kita lagi sakit juga perlu obat dan segala macam, misalnya dari koperasi gitu, misalkan ya sesimpel beli koyo aja deh. Nah iya tuh, beli koyo kan pegel-pegel, aduh gitu. Aduh, ribet banget ya sih. Iya, butuh duit juga kan, jadi kayak everything comes from money dan kita butuh nabung itu di sana. Menarik nih. Kayaknya tuh yang dari mereka omongin ini tadi tuh real banget gitu sama kita sebagai remaja. Nah, terus abis itu kan tadi kalian bilang kalau banyak nih yang perlu kita consider dalam menabung. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri nih, dari pengalaman kalian, nominal uang yang kalian tabung itu tuh berapa sih dalam sepekan terakhir? Kalau misalkan dari aku sendiri nih ya, kita mungkin bisa langsung straight to the point aja kali ya. Kalau misalkan aku itu bisa saving sekitar mungkin cuma sekitar 100 ribuan doang dalam 1 minggu. Cuma ya. Karena kan kita poinnya untuk hemat gitu guys. Iya. Iya kan. Jadi gimana caranya adalah salah satunya aku ngeset di mana ini ada batasnya nih, aku nggak boleh ngelebihin ini. Nah nanti aku bakal ya itu kalau misalkan caranya ntar lah aku kasih tau. Kalau Sultan gimana Sul? Nah bener banget, setuju banget.
Jadi kalau aku sendiri juga untuk seminggu itu aku bisa nabung tuh sekitar 100 ribuan juga. Nah itu tuh penting banget guys, karena biar kita tuh tidak miskin di akhir bulan gitu misalnya. Nggak miskin di akhir bulan ya. Iya. Caranya gimana sih biar bisa nggak miskin di akhir bulan? Dari kalian ada tips-tips nggak nih buat kita yang mungkin bingung juga gimana caranya menabung dari awal? Tentunya nih ya, menabung dari awal tuh bukan tanpa sebab nggak sih Sul? Apaan tuh sebabnya tuh? Tentu aja kita pernah merasakan apa itu bangkrut. Itu dia. Based on Yes. experience ya. Betul itu Yo. dia. Maka dari itu kita menerapkan mindset dari situ Sul. Jadi mindsetnya adalah one day or day one. One day or day one. Kita bisa mengandai-ngandai doang atau kita bisa mulai dari sekarang nih. Nah, jadi itu juga bisa masuk ke salah satu cara yang bisa aku lakuin, yaitu adalah auto transfer. Jadi misalkan gini, di setiap bulan pasti mama aku kan ngirim duit ke aku untuk ya menghidupiku lah sebulan itu. Nah, aku yang punya rekening, ntar rekening itu aku setting buat auto transfer ke rekening yang biasa aku buat jajan. Nah, yang ditransfer dari rekeningku ini cuma kayak sepersekian persen dari rekening yang emang nominal yang dikasih sama mamaku. Dan akhirnya yang ada di rekening buat jajan itu ya udah itu segitu aja. Dan aku kalau misalkan udah abis nih, misalkan rekeningku buat jajan, nominalku buat jajan, ya udah aku nggak boleh ngambil lagi dari itu udah kayak batasanku. Makanya akhirnya aku cuma paham kayak di sini duit jajanku ya cuma segini, kalau aku habis ya udah aku nggak bisa jajan lagi dong gitu. Kalau gimana, kalau Sultan gimana Sultan? Nah kalau aku juga punya metode yang satu lagi nih. Jadi namanya tuh mini budget. Nah ini penting. Kenapa? Jadi metodenya itu kita sisihkan tuh berapa persen untuk kebutuhan kita. Dan aku juga sering bikin kayak skala prioritas untuk barang-barang aku. Jadi misalnya aku butuh untuk kebutuhan sehari-hari itu berapa persen, misalnya 30%, untuk mungkin jajan tuh 10-20%, nabung itu mungkin sekitar 30% dan lain-lainnya gitu. Nah untuk makan sendiri tuh sebenarnya kita kan udah dapet snack juga kan dari Rukan kan, terus udah makan 3 kali sehari, jadi ya bisa lah makannya tuh dikurang-kurangin. Jadi terus pakai metode ini tuh aku juga jadi lebih considerate gitu. Misalnya aduh pengen jajan banget nih, udah ada pancong lumer menunggu di Kopsis gitu misalnya kan, Langsung lumer. tapi aduh sisa berapa persen lagi nih duitnya nih, nanti nggak bisa jajan lagi nih kalau misalnya ada makanan baru lagi, nggak enak banget gitu. Makanya lebih considerate juga kalau gitu. I see. Berarti dari Yuawira kita bisa dapet konsep day one or one day. Terus kalau dari Sultan kita bisa dapet mini budgeting. Wah keren banget gak sih tips-tipsnya mereka ini. Terus abis itu selain tips and trick itu ada gak sih tips and trick yang mungkin lebih mudah untuk di-apply dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kalian tadi mini budgeting kan berarti kita konsepnya planning tuh. Nah, kalau yang kita apply buat kehidupan sehari-hari ini apa? Kira-kira? Oh, oke, gini. Kalau aku sendiri itu aku ada metode lagi. Jadi gini. Kalau misalnya guys, kalian pengen beli barang, misal kalian lihat apa? Game terbaru atau misalnya kalian lihat Gundam terbaru. Nah, itu tuh kalian lihat bagus banget nih. Kayaknya keren kalau misalnya masuk ke pajanganku gitu. Nah, kalau aku pakai metode namanya delay 24 jam guys. Jangan impulsif buying guys. Jadi kalian itu lihat barangnya, tunggu 24 jam. Kalau kalian misalnya masih mikirin atau misalnya butuh banget sampai desperate gitu, nah itu baru kalian beli. Kalau enggak ya udah nggak usah gitu, daripada kalian boros-boros gitu guys. Kalau dari Wira sendiri gimana? Kalau aku sih ya tentunya tetap aku kalau misalkan metode yang aku pakai nih, kan tadi aku udah ada rekening nih ya. Nah itu ya sesuai sama yang tadi aku bilang, kalau misalkan udah ada ini buat per minggu nih, aku cuma boleh pakai segini. Kalau misalkan emang ternyata aku boros gitu dan akhirnya nanti duitku habis, ya udah itu konsekuensiku. Berarti buat selanjutnya minggu-minggu selanjutnya aku nggak bisa jajan lagi, kecuali sampai kayak mungkin ganti bulan dan aku dapat ditransfer baru lagi gitu. Karena kan emang kalau boleh jujur ya, godaan di sini tuh banyak banget. Bener banget sih. Apalagi kayak kejadian-kejadian kepleset ke Kopsis. Pergantian pelajaran kepleset ke Kopsis gitu. Waduh maaf Miss, kepleset ke Kopsis sedikit. Itu baru Kopsis, belum kita ngomongin tentang kafe tuh. Wah, aduh.
keplesetnya jauh banget kan. Keplesetnya terlalu jauh. Jauh sekali. Terus kayak apalagi kan Kopsis juga belakangan ngasih banyak banget varian barang-barang baru gitu, produk-produk baru gitu. Nah iya tuh, Bener banget sih. Makin terguncang lah jiwa ini. terguncang. Waduh. Oke, dari tips dari Yuwawira sama Sultan ini mengakhiri sesi kita hari ini ya teman-teman, sayang sekali. Tapi kalian dapat insight baru kan dari mereka berdua ini, keren-keren banget insightnya. Dan terima kasih banget udah dengerin. See you next time di Cuan dikit-dikit, lama-lama jadi Bos. Kasih paham bos, kasih paham bos, bukan gus.